Apa kabar sahabat semua? Sehat-sehat ya. Kita sedang dalam perjalanan dari Bandung menuju Jakarta, insya Allah ke lokasi resepsi putrinya Pak Anies Baswedan di Ancol. Tempatnya di Ancol. Alhamdulillah kita dapat undangan. Tapi gini, Abi kan bukan temannya Pak Anies, bukan saudaranya Pak Anies. Iya. Lalu kenapa diundang? Iya ya. Karena kenal. Enggak kan gini, Pak Anies tahu ada komandan ya. Komando menangkan Anies Baswedan. Itu relawan yang kita bentuk di tanggal 26 November tahun lalu. Jadi udah berapa ya? 8 bulanan lah. Nah, karena Pak Anies tahu ada komandan, akhirnya diundanglah komandan. Tapi memang nggak bisa semuanya, perwakilan gitu. Ada 2 orang lah yang kita ke sana. Ya, dan seperti biasa Fir, kalau sedang dalam perjalanan kita live, kemudian kita akan membahas, kita akan berbincang-bincang, kita akan tanya jawab, bakal diskusi kita. Jadi silahkan sahabat semua yang mau menyampaikan apapun, apa itu unek-unek atau titip salam, mau titip salam ke Pak Anies, mudah-mudahan nanti saya bisa sampaikan. Ya, kita sambil menunggu diskusi kita bersama seperti biasa. Kita mau reaction news dulu nih. Ada kabar apa, Vira? Saya didampingi anak saya nih. Berita yang pertama, pengurus baru HMI dari Bandung ternyata pakai kalung salib. Buka, ada nggak? Oh, Dibuka kan sekarang kan? Lihat. Ada kalungnya nggak? Ada. ada kalung. Coba, copot. Sini. Bukan emas kan? Bukan. Udah jalan sana. Statement. Ini ada pengurus baru yang dilantik HMI Cabang Bandung memakai salib. Ini tugas kita semua. Astagfirullahaladzim. Ya, saya kira kita semua lihat itu ya, bahwa di beberapa WA group sudah mulai tersebar ada adegan itu anak-anak muda, mahasiswa tentu, karena bicara HMI, Himpunan Mahasiswa Islam, di Bandung lagi. Aduh, itu satu kota dengan saya itu. Ada kelihatannya di satu ruangan sedang persiapan untuk melakukan kegiatan gitu. Kemudian ada seniornya yang melihat itu apa? Coba lihat itu, kamu pakai kalung apa? Nah, kurang lebih kalimatnya begitulah ya. Coba copot. Emas bukan katanya. Ya, setelah dicopot baru diperlihatkan ke kamera, itu kalungnya kalung salib. Astagfirullah, kok bisa ya? Nah, itu kan pertanyaannya, apakah itu hanya sekedar aksesoris saja? Kalau sekedar aksesoris, masa sih mahasiswa gitu nggak paham bahwa aksesoris itu salah satunya kalau bicara tentang logo salib, yaitu lambang bahwa lambang agama Kristen yang bukan agama Islam. Jadi menyeruaklah itu Fir, pendapat omongan orang, wah ini hati-hati nih penyusup. Bahkan ada yang bilang jangan-jangan ini HMI-nya HMI Nusantara lagi. Aduh, ada yang bilang Syiah juga, dan segala macam. Ya, saya kira ini kejadian ya bisa dibilang spontan, tapi tentu harus disikapi baik oleh HMI Bandung maupun HMI yang di atasnya, pusat kah atau Jawa Barat. Jangan sampai ini menjadi kegaduhan baru di masyarakat. Saya kira begitu ya. Lanjut nih, ada berita pengakuan warga Sumbar saat deklarasi Ganjar dapat kaos dan uang saku hingga dikira Anies yang datang. Oh gitu, gimana, coba dilihat kabarnya. Kok agak aneh juga ya. Deklarasinya deklarasi Ganjar, ada bagi-bagi uang. Katanya gitu, tadi judulnya begitu ya. Nah, kita cek dulu bener enggaknya. Sampai yang diduga datangnya Anies Baswedan lagi.
Warga sekitar menyebutkan awalnya ia dan rekan-rekannya tidak tahu ada acara deklarasi. Awalnya banyak orang dari luar yang masuk, kami dipanggil juga, diberi kaos dan disuruh ikut teriak-teriak. Dapat uang saku pula, mumpung lagi nggak ada kerjaan, ya ikut sajalah, kata salah satu warga. Saya pikir Pak Anies Baswedan dan Gubernur DKI Jakarta yang datang. Kami ada sekitar 30 orang dari kampung sebelah yang memang mengidolakannya Pak Anies. Masya Allah ya, itu ya qadarullah begitu ya. Apa yang diupayakan oleh kubu sebelah sana yang diharapkan justru kubu sebelah sini. Dan kita tahu tuh, ini saya kira kalau sudah masuk ke berita seperti ini bukan lagi kabar hoax, bukan lagi framing negatif, tapi memang sebuah fakta, sebuah realita bahwa di deklarasi Ganjar ada bagi-bagi uang. Nah itu kan yang kalau di relawan Anies saya kira nggak ada uang dari mana. Nah saya kira dengan begini masyarakat menjadi lebih tahu lah ya mana yang harus kita pilih. Apakah yang mengedepankan uang, apa namanya, penjual suara, jadi dijual-jual itu suara dengan angka-angka yang seperti tadi, mungkin 50.000, 100.000, bahkan dengarnya sampai ada yang jutaan. Tapi kalau yang kita ini pejuang suara. Jadi beda sedikit tulisannya, Fir. Pejuang suara dengan penjual suara. Kalau pejuang suara ya kita tidak dibekali uang, kita mengeluarkan uang sendiri dan kita urunan. Oh ya, sahabat semua yang berminat bergabung bersama kami di relawan Komando Menangkan Anies Baswedan, monggo nanti setelah tayangan ini selesai, nanti kita akan sampaikan lah ya, minimal di kolom komentar atau di deskripsinya, bisa mengontak siapa untuk bergabung dengan komandan. Hari ini semakin lengkap kepengurusan komandan. Sudah mulai ada perwakilan di setiap pulau ya. Kita akan rajut kebinekaan, keberagaman yang ada di Indonesia, yang sama-sama memiliki keinginan yang sama, yaitu Indonesia yang berubah menjadi jauh lebih baik dalam satu wadah yang bernama komandan. Macam-macam tuh yang sudah gabung, Fir. Ada ulama besar, ada pengusaha, ada pedagang, ada security, ya, alhamdulillah.